Kembali di channel Dunia Pendidikan bersama dengan Miss Ririn. Kali ini kita akan membahas topik kalimat efektif. Tapi sebelum itu kita akan menyimak kembali apa sih yang dimaksud dengan kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang kurang mampu menyampaikan pesan dengan baik akibat terlalu bertele-tele atau akibat terjadinya kesalahan ejaan. Sedangkan kalimat efektif itu sendiri adalah kalimat yang singkat, jelas, tepat, logis, dan efektif. Berikut ini adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, singkat. Singkat artinya tidak menggunakan kata yang bermakna sama. Kemudian mengandung satu pokok pikiran. Yang ketiga adalah minimal ada subjek dan predikat. Selanjutnya, tidak perlu preposisi di depan subjek. Hati-hati dengan konjungsi di depan predikat. Jangan ada subjek ganda. Kemudian menghindari kata jamak dan sinonim. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah jelas. Yang dimaksud dengan jelas adalah kalimat mudah dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas. Yang ketiga, cirinya adalah tepat, yaitu kalimat yang digunakan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan sesuai dengan maknanya. Kemudian yang keempat adalah logis. Yang dimaksud adalah kalimat memiliki alur pikiran yang logis dan mudah dipahami. Efektif yaitu kalimat mencapai tujuan komunikasinya dengan tepat dan efisien, mengandung unsur SPOK. Kalimat efektif tidak perlu preposisi atau kata depan di depan subjek. Contohnya, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kalimat ini adalah kalimat tidak efektif. Seharusnya semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Pada kalimat ini tidak perlu kata bagi atau kata depan di depan subjek. Berikutnya, pada kalimat efektif, hati-hati menggunakan konjungsi atau kata penghubung di depan predikat. Berikut ini contohnya. Dia yang pergi meninggalkan saya. Seharusnya dia pergi meninggalkan saya. Tidak perlu kata yang. Tidak perlu konjungsi yang. Selanjutnya adalah jangan ada subjek ganda. Contohnya, Saul demam sehingga Saul tidak dapat masuk sekolah. Seharusnya Saul demam sehingga tidak masuk sekolah. Jadi melalui contoh ini kita bisa melihat bahwa subjek yang digunakan cukup satu saja. Berikutnya, dalam membuat kalimat efektif perlu menghindari kata jamak. Contohnya, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kata para di sini adalah jamak. Kata siswa-siswi juga jamak. Oleh karena itu, dalam penggunaannya pilih salah satu saja. Sehingga kalimat ini menjadi siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Berikutnya, dalam membuat kalimat efektif, hindari sinonim. Contohnya, Bernard masuk ke dalam perpustakaan. Kata masuk sinonim dengan kata ke dalam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masuk artinya pergi ke dalam. Oleh karena itu dalam penggunaannya pilih salah satu. Sehingga contoh ini menjadi Bernard masuk perpustakaan. Berikutnya adalah Ani sedang membaca buku di taman. Kalimat ini seharusnya Ani membaca buku di taman. Kata sedang tidak diperlukan karena sudah terkandung dalam kata membaca. Berikutnya,
Ayah mengantarkan adik ke sekolah dengan mobil. Seharusnya ayah mengantar adik ke sekolah. Kata dengan mobil tidak diperlukan karena tidak menambah informasi penting. Selanjutnya, warnanya hitam putih pada kucing itu. Seharusnya kucing itu berwarna hitam putih. Kalimat ini lebih ringkas dan jelas. Apakah manfaat kalimat efektif itu? Manfaat kalimat efektif adalah untuk membantu meningkatkan komunikasi dan pemahaman, serta mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kalimat efektif dapat digunakan dalam berbagai situasi, misalnya dalam penulisan akademis. Jadi kalimat efektif membantu penulis menyampaikan argumennya dengan jelas dan tepat. Dalam dunia bisnis, kalimat efektif membantu profesional berkomunikasi dengan jelas dan efisien. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, kalimat efektif membantu orang-orang untuk saling memahami dengan lebih baik. Jumpa lagi bersama saya Mirakel. Pagi ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota Salatiga, Semarang, dan Solo. Kita mulai dengan kota yang pertama yaitu Salatiga. Siang hari ini Salatiga diperkirakan cerah berawan. Demikian pula pada malam hari cuaca diperkirakan berawan. Perakiraan cuaca yang sama berlaku di kota Semarang yang diperkirakan cerah berawan pada siang hari. Lalu bagaimana dengan kota Solo? Berbeda dengan kota Solo yang diperkirakan berawan pada siang hari, sedangkan cuaca pada malam hari juga diperkirakan berawan. Namun teman-teman tetap harus menjaga kesehatan dan berhati-hati dalam segala cuaca. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini. Saya Mirakel undur diri. Jangan lupa taati protokol kesehatan dan sampai jumpa. Teman-teman, hari ini Jumat tanggal 21 Januari 2024. Nama saya Tessa. Saya akan memberi info perkiraan cuaca hari ini, tanggal 19 Januari 2022. Cuaca siang ini berawan. Pada pukul 2 siang nanti akan terjadi hujan dan petir. Siang nanti sampai sore akan turun hujan lebat. Hari ini Sabtu 22 Januari 2022, saya akan mengajak Anda untuk melihat perakiraan cuaca di Salatiga siang ini. Halo teman-teman, nama saya Hiroshi. Hari ini 30 Januari 2022, saya sedang berada di pusat kota Salatiga, lebih tepatnya di alun-alun Pancasila. Seperti yang kalian lihat, langit hari ini terlihat sangat cerah. Namun diperkirakan pada pukul 2 siang nanti akan turun hujan disertai dengan petir. Jadi buat teman-teman yang ingin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa sedia payung ya, dan juga jas hujan untuk pengguna sepeda motor. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa, jaga kesehatan dan pakai masker ya. Halo, selamat pagi. Saya Fafa. Di sini melaporkan info cuaca kota Salatiga 7 Celcius. Teman-teman, saya ingin melaporkan keadaan cuaca kota Salatiga saat ini. Pukul 11 masih akan turun hujan ringan.